teman-teman traders, balik lagi di YouTube Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan kita pengen bahas sesuatu yang masih relate Pak sama konten yang kemarin. Apa? Yang sudah pasti tentang teman-teman analis, teman-teman investor. Kemarin Bapak bilang bahwa income-nya teman-teman analis udah mulai dari puluhan sampai ratusan juta. Ini ratusan juta kita ngomong bukan ratusan juta yang kecil loh. Juta. Gede gitu. Juta gitu. Yang artinya saat teman-teman analis aja punya income sampai sebesar itu, berarti akan ngikut dong teman-teman investor. Iya benar. Yang mensubscribe ya kan. Benar. Hasilnya juga sama besarnya. Benar. Gede-gede banget. Lalu ngobrol-ngobrol sama tim saya, sama tim-tim konsultan juga, sebenarnya ada horor-horor dikit gitu. Kan belum tentu semuanya kayak siap punya income ratusan juta dong. Betul. Apalagi yang benar-benar merintis udah spend berapa tahun mungkin teman-teman analis ya kan. Betul. Perjuangan tuh konsisten. Gimana kalau akhirnya mereka salah mengatur keuangan itu? Income. Itu benar. Justru itu makanya saya pengen bahas. Oh iya. Jadi menurut Bapak gimana ya enaknya kita bisa kasih tips and triknya supaya mereka bisa mengelola lah sedikit tuh income yang mereka dapat tuh. Mengelola keuangannya. Iya. Jadi kayak supaya ya sayang juga kan udah konsisten, udah punya income tapi di part ini nggak dikuasain gitu. Ya. Sayang dong. Sayang. Gimana menurut Pak? Sangat memungkinkan sih. Megang duit lupa daratan ya. Tapi sorry Pak, saya nggak tahu ya kalau ke teman-teman investor mungkin kan banyak juga yang udah punya bisnis kan. Banyak juga yang belum punya bisnis. Iya. Gini, investor itu kan ya bukan title sih. Peranannya di aplikasi kita adalah investor. Ya. Enggak, bener dong. Ya. Enggak berarti semuanya tuh udah. Iya benar. Perannya di aplikasi ya. Iya. Oke. Banyak juga yang masih harus ya mereka tata dalam keuangannya sampai akhirnya bisa jadi the real investor kan gitu ya. Nah itu investor yang bener-bener dipandang lah gitu ya. Investor gitu. Iya. Jadi gimana triknya? Gimana triknya dalam menata keuangan? Mungkin kita jangan langsung masuk ke mengelola keuangannya ya sebenarnya ya. Karena Duitnya udah masuk? Betul, duitnya udah masuk. Tapi satu langkah terpenting malahan. Oke. Sebelum mereka mengelola keuangannya, adalah mereka mengelola pikirannya. Aduh. Oke, tahap pertama kita udah mengelola pikiran ya. Harus mengelola pikiran dulu. Pikiran yang mana nih? Mengelola pikiran mereka ataupun bahasa kita selalu bilangnya mengelola mindset ya. Mindset, jangan ngerasanya baru terima uang besar, terus maunya setiap saat besar. Ya. Itu dulu. Karena kita di industri trading, market itu dinamis kan gitu. Ya. Yang artinya nggak bulan ini saya terima 300 juta, bukan berarti bulan depan 300 juta lagi. Ya. Tergantung market. Tergantung market. Ya, oke. Gitu kan. Itu yang harus kita pegang dulu tuh ya pertama tuh ya. Itu. Gitu loh. Sadar dulu bahwa market setiap bulan berbeda. Gitu loh. Income kita itu nggak bisa dipatok pasti sekian. Ya. Ya kan. Kalau udah 6 bulan atau 1 tahun kita bisa bikin angka rata-rata. Gitu kan. Tapi dibilang, wah saya kemarin 300 juta, besok saya mau 400 ah. Udah 400, besok saya mau 500 ah. Ya, serem sih. Bisa jadi agresif dong. Jadi agresif. Ya. Jadinya, wah bahaya sekali. Bahaya. Bisa sia-sia tuh semua. Betul. Ya, Dan ya. tanda-tanda itu udah mulai muncul tuh. Oh, udah mulai muncul. Tanda-tanda itu udah mulai muncul di beberapa ya, saya bilang ya, nggak banyak. Beberapa analis, beberapa investor. Sebentar, ini saya nanya tapi saya nggak tahu loh yang ini. Udah terjadi? Udah mulai muncul, jadi Berarti Bapak tahu dong yang mana? tahu. Habis kita obrolin ya. Beberapa. Oke. Bahkan yang topnya. Nah, Oke. tanda-tandanya muncul adalah mulai kelihatan dari bulan November. Jadi September, Oktober kan tren terus tuh market sampai naik hampir 30% lah bisa bilang. November kayak kelihatan nih beberapa analis berusaha mau mendapatkan hasil yang sama, berharap hasil yang sama. Gitu kan, kayak seakan-akan, oh market lagi enak nih, saya mau segini terus nih hasilnya nih. Oh oke. Gitu kan. Oke.
Alhasil adalah ada sedikit perubahan. Oh. Jadi agresifnya berubah, timingnya masuk market berubah. Sampai timingnya ya? Iya kelihatan. Oh, oke. Gitu kan. Sedikit. Oke. Gitu. Oke. Untungnya hilafnya nggak lama ya. Oh berarti udah dikomunikasikan? Kayaknya belum sampai dikomunikasikan udah sadar duluan sih. Oh bagus dong. Untungnya antara sadar duluan apa bulannya habis duluan. Oke. Di sisi investor pun begitu. Ya kan ada yang September profit, November profit. September, Oktober profit, November langsung buru-buru tambahin lagi analisnya. Lotnya dibesar-besarin, standar lah ya. Ya. Karena maunya cepet kaya itu kan. Aduh. Nggak jauh-jauh. Oke. Dan jadi yang pertama harus dibenerin, yang harus dikelola mindset. Oke. Gitu, bahwa market ini dinamis. Ya. Bahkan saya ngomong secara pahit nih, dan secara fakta, secara histori. Oke. Market dalam kondisi September sampai Oktober yang bergerak hampir 30%, kalau nggak salah 26% atau 27%-an lah. Kenapa? Hanya dalam 2 bulan. Kenapa? Itu nggak akan keulang dalam waktu dekat. Bentar dulu, maksudnya dalam waktu dekat? Nggak usah ditungguin bulan depan lagi, sampai tahun depan, sampai 2 tahun lagi, sampai 3 tahun lagi, nggak akan keulang itu market. 2-3 tahun? Iya, nggak akan keulang kondisi itu. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi nggak usah malah berharap-harap kapan nih marketnya kayak Oktober lagi nih. Wih, market kayak Oktober mah enak nih. Kan baru marketnya bergerak dikit, jangan-jangan kayak Oktober nih. Ya. Gitu kan? Yang akhirnya nggak bisa move on dari kejadian September, Oktober, maunya masuk market terus. Iya. Gitu kan? Ngerti. Ini saya ngomong di depan nih, nggak akan terulang dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat yang saya bilang sampai 3 tahun ke depan. Saya kalau dengar informasi gini gatel, pengen tanya kayak, kok tahu sih gitu. Ya, nanti aja. Oke. Jadi paling nggak ekspektasi kalian di sini kan udah hancur ya. Udah saya patahin. Ya. Dan kembali ke realita aja, kembali ke kehidupan normal aja. Ya kan? Oke, saya balik lagi lah. Pakai metode yang sama, disiplin, konsisten. Ya, biasanya seperti apa gitu kan? Ya. Oke. Itu dulu. Malah itu kunci pertama ya? Itu kunci pertama. Oke. Gitu loh, mindsetnya dibenerin, jangan mau buru-buru. Oke. Harus siap sama situasi itu dulu ya? Ya. Oke, itu yang pertama. Kalau itu udah beres, anggaplah bisa, saya aman kalau itu Pak gitu. Oke, aman. Sudah aman, baru kita bicara bagaimana mengelola keuangannya, menata keuangan. Oke. Ya kan? Kalau mengelola keuangan sih sebenarnya gampang ya. Mengelola keuangan kan standar, kita pakai teori-teori keuangan lah. Teori-teori keuangan kan ya kebutuhan premier, sekunder, tersier gitu kan. Kebutuhan utama, kebutuhan kedua, kebutuhan yang nggak jelas nih. Iya. Ya tinggal dibagi. Ada yang bilangnya 40-40-20. Ya kan 40 yang utama, 40% yang kedua, 20% yang ketiga. Ya. Ada yang pakai 50-40-10 bahkan. Gitu kan. Terserah kalau itu. Itu kalau cuma sekedar menata keuangannya biar jangan sampai nyungsep. Ya. Itu gampang. Ya, itu hanya bantuan tolak ukur lah ya. Ya, Oke. dalam artian kita ya pakai gaya budgeting. Dari pertama terima duit, oke langsung kita alokasiin nih. Ya. Sekian hanya untuk kebutuhan utama. Oke. Sekian untuk kebutuhan kedua, oke segini yang boleh saya pakai. Oke. Dah dijamin hidupnya aman, tentram. Udah? Iya kan tadi bilang menata keuangan biar jangan sampai habis kan gitu. Ya benar juga sih. Benar kan? Kalau sampai situ doang ya kayak udah sih. Betul. Tapi kan realitanya nggak kayak gitu ya. Teori mah banyak di mana-mana. Di realitanya saya pun nggak pakai. Ya itu. Makanya saya kayak nggak percaya ngomongnya gitu dong. Di realitanya saya pun nggak pakai gitu. Maksudnya kalau cuma sekedar mikir bahwa gimana ya kita dapat duit tapi jangan sampai duit kita habis. Kayaknya itu nggak akan bikin diri kita berkembang. Lalu cara Bapak gimana? Cara saya yang pertama saya mikir dulu bahwa oke saya diterima duit sekian. Gimana ya caranya saya bisa terima lebih lagi, menanjak terus gitu loh kehidupan saya. Oke. Dan saya benar-benar semangatnya nggak akan terkendor, gitu kan. Ya. Termotivasi terus, gitulah. Oke. Cara Bapak gimana? Oke. Gimana caranya biar kita termotivasi terus? Di mana faktor ini lebih penting sebenarnya dibanding kita sekedar jagain duit kita?
urusannya kalau bagi saya, gitu kan, dan saya tanya ke teman-teman, saya ngeliat mentor-mentor saya, semua urusannya sebenarnya lebih ke psikologis. Oke. Karena ada kata-kata termotivasi. Iya. Kan termotivasi nih nggak bisa pakai angka nih. Nggak bisa kita cuma pakai hitung-hitungan, oh saya berapa ya pembagiannya, tahun depan saya harus berapa, lalu saya harus ngapain, tuh nggak bisa tuh. Ya kan, karena untuk kita termotivasi, biasanya, dan ini udah dasarnya manusia ya, kita harus merasakan sesuatu dulu, baru akhirnya kita timbul pikiran. Ya kan? Dalam artian kalau kita mau terus-terusan termotivasi, cara paling gampangnya adalah kita upgrade dulu standarisasi hidup kita. Oh. Cara paling gampangnya nih, duitnya dipakai buat apa? Kalau tadi kan duitnya sekedar dijagain. Iya. Ya kan? Kali ini duitnya dipakai untuk apa? Dipakainya pun gimana? Nah gitu kan? Utamain yang pertama adalah naikin dulu standar hidup kita. Oke. Untuk hal-hal yang benar-benar ya dibilang utama ataupun kedua gitu kan. Yang memang bermanfaat buat kita. Iya. Contoh konkret. Misalkan tadinya kita ngekos. Oke, pindahlah ke apartemen. Kalau tadinya apartemennya 1 kamar, pindahlah yang 2 kamar, kan gitu. Kalau misalkan tadinya kita naik motor udah tua, ya gantilah motor baru. Ya. Emang Gitu kan? berguna buat kita. Memang berguna, nggak perlu Sehari-hari berlebih-lebih. kita gunakan, ya. Gitu loh. Ya. Atau tadinya udah naik motor yang udah cukup oke, ya hasilnya ternyata sampai kayak analis kita sampai 300 juta. Gitu kan, sampai 400 juta. Ya belilah mobil. Udah beli mobil sih dia, saya tahu. Yeah. Belilah mobil. Gitu Iya. kan. Atau rumah tadinya ngontrak, coba deh cari yang rumah bisa punya sendiri, kali ini beli. Iya. Gitu. Itu udah naikin standar hidup kita dulu tuh. Oke. Dah. Menaikkan aja dulu pokoknya ya, bisa bilang naikin levelnya dikit dah. Naikin levelnya dikit ya. Gitu. Termasuk sampai hal-hal yang simpel-simpel. Oke, makanan. Ya kan, makanan kita sehari-hari ya bolehlah dinaikin. Ya. Itu nggak usah hemat-hemat banget juga. Iya. Gitu. Jangan, maksud saya gini, jangan malah berpikirnya saya bisa juga kok hidup begini. Selama ini saya bisa hidup begini-gini aja. Banyak lagi Gitu yang kan? pasti berpikirnya begitu. Nah, kalau orang berpikiran bahwa selama ini saya juga toh bisa hidup begini, jatuhnya nggak berkembang. Menarik. Jelaskan. Karena nggak punya motivasi toh. Nggak punya tujuan, nggak punya keinginan lebih. Iya kan? Iya sih. Kan otak kita nih mesti kita akalin kan. Ya. Otak kita nih mesti kita... Seakan-akan dipancing gitu ya. Iya, mesti kita manipulasi otak kita. Iya benar. Biar gimana caranya kita jadi punya keinginan, gimana caranya kita termotivasi tadi. Iya. Tapi gimana kalau misalnya tadi kan Bapak bilang, oh dia dari ngekos, ya kita naiklah bertahap, kita jadi apartemen. Betul. Bisa jadi dia tiba-tiba ngekos, dapat duit, harus beli rumah nih gua nih. Nggak apa-apa. Gak apa juga? Iya, tergantung rumahnya harga berapa kan. Iya benar. Iya. Iya Berarti leveling itu masing-masing juga berarti ya? Iya, bertahap. Oke. Gitu, jangan terus ngoyo banget semua yang dihasilkan semuanya dituang. Itu nggak lucu. Iya. Gitu kan, karena kan kita tetap harus ada prepare untuk hari-hari yang kita nggak bisa predik kan. Saya bilang naikin lah, sekedar naik lo standar hidupnya lo, bukan mentokin. Naikin. Naikin bertahap. Gitu loh. Ya, jadi kita ngerasain juga gitu ya. Betul. Oke. Ya kan, setelah kita, nah bener kata-katanya merasakan. Setelah kita merasakan standar hidup yang baru, gaya hidup yang baru, itu pengeluaran kita pasti bertambah kok. Pasti. Gitu kan? Pasti. Saat pengeluaran kita bertambah itulah biasanya kita satu termotivasi, yang kedua ada kebutuhan lebih. Iya. Bener kan? Iya. Disitulah kita ingat, oh oke, sumber uang kita dari mana? Jangan sampai ini runtuh nih. Saya udah terima hasil sekian nih. Iya. Iya kan? Benar. Hasil yang sekian akhirnya bisa bikin saya punya standar hidup yang kayak gini sekarang. Iya. Itu. Oke. Lakuin itu secara berulang. Oh, berulang. Berulang, bukan tiap bulan dinaikin. Iya, maksudnya Bukan. ya temukanlah polanya sendiri ya gitu. Iya, misalkan nanti udah kumpul. Oke, bolehlah saya naikin lagi. Ya, benar. Gitu lah. Pakai takaran masing-masing lah kalau Ya. gitu. Ya, oke. Lalu setelah dia udah mulai pelan-pelan naikin, udah mulai ngerasain. Udah mulai ngerasain. Fase yang keduanya, barulah kita bicara, saya nyebutnya berani spend. Kalau tadi kan pertama kan sekadar menaikkan standar hidup kita kan.
Artinya uang yang kita keluarkan semuanya untuk hal yang bisa dibilang penting. Untuk hal yang sebenarnya bermanfaat buat kita. Sampai situ kan dia udah termasuk berani spend. Tapi kan hanya untuk yang bermanfaat. Oke, berarti ini beda konteks ya? Beda konteks. Oke. Fase berikutnya, berani deh keluarin uangnya. What? Bisa jadi hal yang nggak bermanfaat. Murni memenuhi hasrat. Oh. Murni memenuhi keinginan. Ya. Kebutuhan, bukan kebutuhan sih. Maunya pribadi aja Maunya gitu. doang. Iya. Gitu kan. Gue pengen aja gitu. Iya. Oh, iya. So kita pengen banget apa yang kita pengen punya gitu kan dari kecil. Iya. Butuh apa enggak sih? Enggak, kaki cuma 2 kok sepatu 10 kan gitu. Iya benar. Iya. Bener kan? Beli aja. Ceter. Nah, Iya. harganya mahal nih. Iya. Selama ini kita ngerasa itu barang mahal. Iya. Gitu kan? Iya. Bahkan mungkin nggak kepake. Tapi kita pengen banget, gimana dong? Itu rasa yang berbeda sih. Betul kan? Rasa terpenuhinya tuh kayak ya gitu sih, beda sih. Beda Tiba-tiba jauh. Komplit gitu. Iya, oke beli apa? Sepatu. Ya. Gitu kan. Terus zaman sekarang juga semua udah ada handphone. Ya. Ya kan? Handphone juga bisa ngeliat jam. Ya. Tapi kita pengen banget punya jam tangan. Beli aja jam tangannya. Ya. Kepake apa nggak sih? Enggak. Ya. Gak terlalu mengacu sama fungsi, ini mengacu sama kepuasan. Kepuasan. Ya. Hasrat makanya saya bilang. Ya. Ya kan? Murni hasrat. Nah, impact-nya apa? Kenapa Bapak bilang gitu? Impact-nya sekarang kalau dibilang, tadi Bill juga sempat bilang, oh rasanya beda tuh. Iya, rasanya beda jauh. Ya. Rasanya beda jauh karena ini akan memberikan rasa bahwa, oh gila ya. Bisa ya ternyata kebeli ya. Iya. Iya, soalnya kadang-kadang bahkan nggak dipakai, cuma dipandang-pandang doang. Iya. Tapi senyum-senyum. Iya. Gitu. Iya. Jadi udah bukan semata-mata untuk standar hidup, tapi kali ini udah, rasanya kayak gini toh. Iya. Gitu kan? Mungkin cuma sekali kita beli, mungkin 2 kali, bukan hal yang rutin loh ini. Iya. Gitu kan? Maksud saya apa bukan hal rutin? Contoh lah, kita mau traveling, kita mau bepergian, ya kan? Biasanya kalau misalkan kita bepergian, dibilang ya bepergian, nginep di hotel bintang 3 juga cukup, toh cuma buat numpang tidur. Iya. Bener kan? Benar. Oh, cobain deh. Iya. Kali ini booking yang bintang 4. Iya kan? Iya. Perlu apa enggak sih? Enggak. Benar. Tahu saya tuh. Kadang iseng aja. Iya. Tapi saya pengen tahu dong rasanya nginep di hotel bintang 4 bukan karena saya sok kaya. Kan? Kali ini memang karena udah mampu nih. Iya. Memang karena ini bisa. Beda. Pertama kali kita keluarin untuk booking hotel bintang 4, saya tahu pasti berasanya mahal. Mahal nih. Orang biasanya booking mungkin 300.000. Ya. Kali ini harus booking 700.000 mungkin. Mungkin. Naiknya 2 kali lipat nih. Iya. Pasti awal kita berasa nggak worth it nih. Iya. Nah gitu dulu. Iya. Ya kan? Ntar dulu, rasain dulu nginep, baru tahu worth it apa enggak kan gitu. Iya. Iya benar. Hotelnya bintang 4 dulu, nggak usah langsung bintang 5. Iya. Sama, bertahap aja. Iya. Bintang 4 dulu. Lalu saat bepergian, coba deh booking mobil beserta supirnya. Iya. Kemana-mana dianterin. Iya. Iya kan? Karena yang tadinya kemana-mana harus kita yang keluar tenaga, ya kan? Kita berasanya, enggak lah, sekian aja. Ya kan? Nanti kita nyetir sendiri. Ya, kan tenaganya nggak dihitung. Iya benar. Ya, saat disetirin, iya lebih mahal sih. Iya. Tapi kita ini bisa lihat-lihat jalanan. Iya, sepanjang jalan bisa tidur. Bisa tidur. Itu kan lebih enjoy. Iya, gitu kan? Iya. Murni hasrat nih, lagi-lagi nih. Ya kan? Atau wah, kayaknya saya pengen motor juga deh. Ya kan? Bolehlah punya motor satu buat main gitu kan. Atau motornya bahkan saya modif-modif. Hasrat nih. Iya, benar. Ngerti saya kalau itu. Kan gitu kan. Atau wah, saya pengen lah keluar negeri. Lakuin. Iya. Gitu kan. Pengen makan di restoran mahal. Lakuin. Iya. Mahal. Berasa mahal. Pasti berasa mahal. Yakin saya. Apalagi ngeliat tagihannya. Wah gila. Buat makan segini nggak worth it banget nih. Mungkin ada pikiran itu. Iya kan. Tapi coba deh. Jangan di sini. Jangan pikiran nih yang mendominasi. Tapi perasaan yang mendominasi. Ya. Perasaan itulah yang akan muncul bahwa, gila ya. Gue udah nyampe sini toh. Ya. Ya kan? Benar. Gila ya ternyata gue bisa ya. Iya. Gila ya ternyata enak juga ya. Percaya nggak percaya ada rasa arogan pasti. Iya. Ada rasa arogan. Arogan dari mana sih? Orang sekeliling kita pasti bilang, wih hebat juga lo Bill. Iya. Ya kan?
sekarang udah bisa punya ini, punya itu. Sekarang udah sukses ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, begini-gini. Iya. Itu akan ngasih rasa arogan loh ke kita loh. Benar. Iya kan? Iya, iya. Tapi jujur ngomong, semua manusia suka dipuji. Iya. Iya kan? Itu akan ngasih feel ke kita bahwa kita manusia berguna. Iya. Ya kan? Kali ini kita dipandang. Asli Ya kan? Normal kok. Dan rasa itu nagih loh. Rasa itu nagih. Iya kan? Iya. Sehingga kita akan berpikir, enak juga ya. Iya. Saya mau nih kayak gini terus nih. Iya. Ya kan? Baru bintang 4 nih, berikutnya mau bintang 5 ah. Benar. Hotel. Iya, iya. Ya kan? Ini baru kafe di kota kecil nih, saya pengen kafe-kafe di kota gede. Iya. Benar. Kan gitu. Iya, iya, iya. Mulai timbul pikiran yang saya mau lebih. Oke. Gitu loh. Saat mereka terus pengen lebih, Ya. inilah yang bikin mereka selalu termotivasi. Itu loh. Benar. Termotivasi supaya ya bisa merasakan income itu terus kan. Betul. Dan termotivasi untuk nyobain berbagai macam hal yang ada di muka bumi ini. Ya, yang positif ya. Yang positif, hal-hal yang negatif-negatif tuh Ya, nggak usah ngomong lah, jangan. Iya benar. Cuman agak riskan ya kayaknya ya. Nggak tahu sih. Ya tergantung kita menyikapinya. Kalau terkontrol sesuai dengan omongan Bapak sih kayaknya baik-baik aja ya. Mencoba jadi termotivasi. Cuman tetap akan ada resiko nggak sih, kayak misalnya dia termotivasi, jadi nih motivasinya. Cuman biasa ya, orang kalau udah terlalu menikmati kadang-kadang kan suka gelap mata. Balik nih dia misalnya kembali ya kan, wah harus gua kejar, masuk terus, entry terus di sini posisi bukan momentum masuk. Oke. Gelap mata itu sebenarnya ada satu sih triggernya sih. Ya kan, dari yang awalnya semata-mata kita saya memenuhi hasrat, saya pengen banget, gitu kan. Berikutnya jadinya foya-foya. Ya. Gitu kan. Ya. Ternyata dia spend uangnya, dia mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang iya bener sih nggak penting, tapi agak-agak bikin edik gitu loh. Gitu kan. Ya saya sih dulu begitu, saya gila party, saya udah pernah cerita. Ya, Yang sampai akhirnya saya nyungsep lagi tuh. Ya itu sih cuma horor aja. Jatuhnya jangan sampai yang foya-foya, Iya. Gitu kan, semata-mata memenuhi hasrat tadi. Iya. Setelah kita berhasil memenuhi hasrat, kita pengen lebih, kembali ke yang pertama sekarang. Ini nggak bisa didapat dengan cepat loh. Ya. Kita kembali ke mengelola mindset kita. Jangan mindset kita tiba-tiba kita balik percaya instan, tiba-tiba kita balik bahwa saya pengennya bulan depan dapat lebih. Iya, orang bulan kemarin bisa kok. Kayak gitu. Nggak bisa gitu, ya kan? Iya. Ingat market dinamis, kondisi market nggak ada yang tahu, kapan metode kita tiba-tiba profit besar nggak ada yang tahu, gitu kan? Yang simpel lagi nih lah. Yang perlu kita ingat malahan apa sih yang bikin kita bisa terima uang sebesar sekarang? Ya. Kan gitu. Benar. Apakah sejak pertama kalian bikin portofolio kalian langsung terima uang besar? Kan enggak? Ya. Portofolio itu setelah umur 1,5 tahun, portofolio itu setelah umur 2 tahun. Rata-rata kan begitu analis kita. Ya. Baru pada terima hasil. Benar. Ya kan? Benar. Terima hasilnya apakah karena portofolionya profit besar? Bukan. Karena konsisten. Benar. Gitu loh. Ya. Stabil portofolionya dan konsisten itu yang bikin kita terima uang besar. Ya. Gitu. Jadi kapanpun kita berpikir kita mau uang lebih, jawabannya kembali ke satu, konsisten. Pertahanin aja konsistennya, nggak usah nyari profit bombastis, nggak usah tiba-tiba maunya melejit, maunya fantastis, gimana caranya dapat subscriber lebih banyak. Dan jawabannya cuma satu, soalnya konsisten. Semakin ini dipertahanin konsisten, semakin kita nggak buru-buru. Hasilnya semakin besar. Setuju saya sama itu. Gitu loh. Toh kita menuhin hasrat, habis berapa sih duit? Ya kalau saya nggak tahu ya. Enggak. Sekarang simpel. Kita kumpulin 300 juta. Kita anggaplah udah boros banget deh, 300 juta saya buang 50%. Dapat lagi 300 juta saya buang 50%. Dapat lagi 300 juta saya buang 50%. Itu yang 50% yang sebelumnya kemana? 150. Udah 450.
Ya. Mau dihabisin sekali pakai emangnya? Ya itu, jangan foya-foya. Iya, ya kalau foya-foya habis. Iya. 50% menurut Bapak masih oke? Iya, ini udah kan saya bilang udah ukuran besar nih. Ya, Ya kan? Udah ukuran besar maksudnya awal tadi kan fase 1 ya kan saat kita udah mengelola keuangan, kita naikin standar hidup kita. Iya. Setelah standar hidupnya naik, emang uangnya kepake buat apa lagi? Iya. Kali ini saya pakai memenuhi hasrat loh. Saat kita memenuhi hasrat dan kita pakai 50% itu besar sekali loh. Iyalah, gede sih. Sebesar-besarnya kebutuhan hidup kita sekarang. Gede banget sih itu. Iya iyalah, masa iya Terlalu buat hidup nggak cukup 100 juta sebulan kan gitu. Sampai-sampai kita harus pakai Iya. berapa duit lagi kan gitu kan. Ngerti. Itu nggak mungkin sih. Udah besar sekali sebenarnya. Ya. Balik lagi sebenarnya yang harus mereka ingat itu adalah cara mereka sampai ke titik menghasilkan income ratusan juta itu sendiri dong. Betul. Konsistensi yang bikin kita terima uang sebesar itu. Iya. Ya kan? Satu-satunya mendapatkan uang lebih adalah konsisten. Bukan besok dapat uang lebihnya. Gitu loh. Gini Pak, gimana kalau misalnya teman-teman, maksudnya mungkin teman-teman yang udah punya portofolio sampai hari ini udah berjalan 1,5 tahun, 2 tahun. Yang artinya mungkin mereka nonton TF udah cukup lama dong. Ya. Gue pengennya financial freedom. Financial freedom. Lah ini kita bahas financial freedom. Mungkin dia ngerasa, oh ini emang udah financial freedom. Loh? Karena kan gini ya, saya ngomong selama ini yang kalau mereka nonton itu TF, berarti yang mereka dengar ngomong financial freedom adalah Bapak. Iya. Ya dong. Jadi nggak tahu acuannya di mana. Iya, sebenarnya kalau dijalanin tadi fase demi fase ya, ya fase saat udah masuk mengelola keuangan ya. Fase pertama segala macam standarisasi hidupnya naik. Yang kedua udah sampai segala macam memenuhi hasrat doang. Itu udah financial freedom loh. Seharusnya ya. Kan karena ini kan cuma tinggal diulang terus nih fasenya nih. Iya kan? Benar. Saat ini diulang terus. Itu gak kurang financial freedom apa? Artinya saat kita udah bisa pakai duitnya semata-mata hanya memenuhi hasrat. Iya. Segala macam kebutuhan utama kita apa ya, seakan-akan kayak udah gak perlu dipikir juga terpenuhi sendiri. Iya. Udah gak ngoyo juga pasti terpenuhi. Benar. Itu udah financial freedom sebenarnya. Benar. Iya kan? Benar. Kalau sebatas mikirnya financial freedom. Artinya kita udah ya bebas lah secara, kan arti harafiah. Iya. Terbebas secara finansial, gitu kan, udah nggak pusing mikirin itu ini itu. Kalau secara finansialnya, apapun terpenuhi berkecukupan. Ya, nggak pusing mikirin duit, pokoknya ada. Iya, itu financial freedom. Iya kan? Tapi kalau menurut saya, sebenarnya yang saya tuju yang ini. kalau menurut saya yang penting bukan financial freedomnya. Yang penting. Financial freedom boleh lah jadi tujuan dalam waktu dekat. Ya kan, kalau kita bilang dalam waktu dekat tuh mungkin dalam tujuan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi financial freedom. Ya kan? Tapi setelah itu atau bahkan di atas 5 tahun, yang lebih tinggi dan lebih enak adalah kata-kata terakhirnya. Freedom. Freedomnya doang. Kalau kita udah ngomong freedom doang mah udah beda nih. Iya, jauh. Jauh. Ya. Nanti saya ngerti. Tapi yang penting ya sekarang ya teman-teman ya ke financial freedom dulu lah ya. Iya, dari financial freedom ke freedom pun sebenarnya nyambung. Nyambung karena gini. Tadi dengan kita sekedar memenuhi hasrat, ya kan? Apa yang kita pengen beli, ya kan? Spend, keluarin, gitu kan? Dengan sendirinya kita akan tahu loh, mana yang kita suka, mana yang kita enggak. Ya benar. Kan? Oh saya sempat beli sepatu banyak, saya sempat beli jam tangan banyak, saya sempat beli baju banyak, saya sempat bepergian ke sana kemari nyobain hotel yang kayak gini. Ya kan? Iya benar. Nanti juga akan bosen sendiri kok. Iya. Sama fase OKB-nya itu. Iya. Ya kan? Setelah fase ini dilewatin, pasti masuk ke fase freedomnya. Fase freedomnya dalam artian saat kita udah nggak pusingin lagi, udah nggak pentingin lagi, kita ngeluarin duit ini dibilang apa sama orang. Iya. Kita udah nggak peduli lagi saat kita keluarin duit, apa ya? Kepentingannya untuk diri sendiri aja sih. Pokoknya kepentingan hanya untuk diri sendiri. Saya suka apa enggak? Iya. Kan gitu kan? Iya. Sisanya udah bodo amat sih harusnya. Sisanya bodo amat. Iya. Saya hanya mau keluarin untuk hal-hal yang saya benar-benar suka tanpa peduli orang ngomong apa. Iya. Itulah freedom.
Iya benar. Setuju. Kan gitu. The real freedom tuh itu. Kalau ternyata saya selama ini spend berlaga hidup kayak orang kaya ceritanya kan. Itu beda tuh. Ujung-ujungnya yang saya suka adalah saat saya dekat dengan alam. Freedom saya kembali ke situ. Misalkan. Mau ngomong apa? Iya. Ini benar tuh masing-masing sih. Iya, namanya juga freedom. Benar. Tapi gimana biar ada contohnya? Next kita bahas freedom versi Bapak aja. Waduh. Oke teman-teman, so it's now or never and change your mind. Bye.